Halo, ketemu lagi dengan saya Kartika di channel Exploring Herbal di series Explore Herbal. Jadi pada video kali ini kita akan membahas terkait expired date. Nah, kenapa? Karena ini sangat penting diketahui supaya kita terhindar dari produk-produk yang kualitasnya jelek gitu ya. Karena tidak hanya produk obat modern atau obat kimia yang ada expired date-nya, namun obat herbal juga tentu ada expired date-nya, terutama obat herbal yang kita beli dalam bentuk produk jadi. Jadi menurut aturan pemerintah, pengobat tradisional ramuan itu boleh memberikan racikan pada klien atau pasien ataupun memberikan herbal dalam bentuk produk jadi. Nah, herbal dalam bentuk produk jadi ini, dia akan mengikuti aturan pelabelan yang mirip dengan obat kimia. Jadi juga ada kewajiban mencantumkan expired date. Nah, kita akan belajar atau bahas bersama-sama seluk-beluk terkait expired date ini. Nah, pertama ke definisi. Nah, kita ke definisi dulu. Jadi, apa sih expired date atau kita sering sebut ED atau waktu kadaluarsa atau batas kadaluarsa. Jadi, expired date adalah batas kadaluarsa obat yang ditetapkan berdasarkan uji stabilitas yang dilakukan pada suhu dan kondisi sesuai dengan kondisi ideal penyimpanan obat. Jadi, penentuan expired date ini oleh produsen atau pabrik obatnya ini tidak sembarangan karena ada protokol atau metode standarnya. Itu. Nah, ketika pabrik atau produsen menguji ini, nah nanti akan diketahui pada durasi penyimpanan berapa lama obat ini akan mengalami perubahan kondisi. Jadi perubahan kondisi sehingga obat itu sudah tidak layak digunakan. Umumnya, perubahan yang dimaksud adalah kalau sudah mencapai perubahan 10%. Jadi ketika batas kadaluarsa berarti sudah terjadi kerusakan atau degradasi produk atau penurunan potensi produk sebanyak 10%. Nah, walaupun sedikit seperti itu ya, jadi masih ada sisa 90% dong gitu. Cuma 10% ini walaupun sedikit, namun kerusakan yang terjadi ini bisa jadi memproduksi bentuk senyawa baru atau kerusakan-kerusakan yang menghasilkan sesuatu zat beracun sehingga banyak zat beracun yang ada pada kadar yang sangat kecil itu sudah mampu mengakibatkan efek yang tidak diinginkan pada tubuh gitu sehingga walaupun 10% ini sudah dianggap sudah tidak dalam kondisi ideal untuk digunakan. Nah, batas kadaluarsa akan berlaku gitu ya sesuai dengan kondisi penyimpanan yang disarankan oleh produsen. Jadi, kalau kita menyimpan obat sesuai dengan saran pada label produk, maka kita bisa mengikuti tanggal kadaluarsa yang dituliskan dalam label. Namun, ketika kita tidak bisa mempertahankan kondisi penyimpanan sesuai dengan eh, saran dari produsen, misalkan dia kondisinya menjadi lebih jelek, gitu ya, karena kita tidak bisa mengkondisikan sebaik yang diharapkan, maka batas kadaluarsa ini bisa menjadi semakin pendek tanpa kita ketahui, gitu ya. Jadi usahakan ikuti saran penyimpanan obat dari produsen dan perhatikan waktu expired date yang dicantumkan seperti itu. Nah, lamanya kadaluarsa dihitung sejak tanggal obat diproduksi hingga waktu uji terakhir di mana obat tersebut dinyatakan masih memenuhi persyaratan mutu atau lamanya uji stabilitas obat yang datanya tersedia dengan hasil obat memenuhi syarat. Jadi, persyaratan mutu, persyaratan syarat, ini sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BPOM sesuai dengan klaim, sesuai dengan persyaratan fisika maupun kimia dari obat saat obat itu diurus izin edarnya. Gitu. Nah, bagaimana sih cara menghitung?
mengetahui, maksud saya, obat kadaluarsa. Jadi untuk tahu obat kadaluarsa, kalau kita mengikuti saran penyimpanan, tentu kita cukup bisa langsung lihat di tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa biasanya tercantum di kemasan sekunder ataupun ada yang mencantumkan di kemasan primer. Nah, ini perlu kehati-hatian atau kejelian melihat di mana posisi dari expired date, ya. Biasanya berupa penulisan bulan gitu dan tahun atau berupa kode angka gitu ya, kode bulan dan kode tahun. Eh, jangan sampai salah gitu ya melihat antara kode produksi atau tanggal produksi dengan tanggal expired date. Supaya kita tidak salah sangka nanti kita kira expired padahal itu adalah kode tanggal produksi obat tersebut gitu ya. Nah, misal ED tertulis Mei 2025, artinya obat tersebut masih boleh dikonsumsi hingga tanggal terakhir di bulan tersebut, yaitu tanggal 31 Mei tahun 2025. Nah, selain kita berpatokan pada tanggal kadaluarsa, kita juga perlu melihat perubahan fisik obat. Jadi, perubahan fisik obat ini berupa perubahan warna, bau, dan rasa, kalau bisa dibau dan dirasakan. Ketika juga bisa dicek warnanya, misalkan kemasannya bisa diterawang dari luar atau kita bisa coba seperti itu. Nah, perubahan fisik ini kalau terjadi perubahan fisik, gitu ya, perubahan fisik baik warna, bau, dan rasa, maka kemungkinan besar obat sudah mengalami kadaluarsa, walaupun tanggalnya itu masih jauh. Nah, ini kemungkinan besar karena proses penanganan dan penyimpanan yang kurang sesuai, seperti itu, yang tanpa sepengetahuan kita, obat sudah mengalami penurunan degradasi atau penurunan potensi setiap harinya tanpa kita ketahui, sehingga kalau terjadi perubahan fisik, walaupun ED-nya masih jauh, itu tetap kita tidak boleh gunakan lagi. Nah, tanda perubahan fisik ini berbeda-beda sesuai dengan bentuk sediaan. Seperti kalau bentuknya tablet. Eh, Sepertinya semua sudah tahu ya bentuk tablet. Jadi, dia yang awalnya serbuk, kemudian dikempah dengan tekanan tinggi, jadi dia berbentuk kompak gitu ya, padat kompak. Bisa seperti ini tabletnya, bentuk lingkaran. Kemudian ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya kapsul, kita sering sebut kaplet, seperti itu kapsul tablet. Dan sering ada tulisan atau garis atau beraneka ragam warna gitu ya. Itu namanya tablet. Jadi tablet itu ciri fisik dia sudah kadaluarsa, yaitu terjadi perubahan warna, bau, dan rasa, timbul noda bintik-bintik pada permukaan tablet, dia hancur atau menjadi bubuk, masih dalam kemasan, itu sudah hancur, kemudian hilang atau terlepas dari kemasan. Itu sudah kita tidak bisa gunakan gitu ya kalau dia terlepas sendiri, kecuali memang disengaja ya, beda lagi gitu ya kondisinya. Kemudian lembab, lembek, basah, dan lengket. Ini juga sudah kadaluarsa karena tablet yang baik itu dia kering dan kompak gitu ya, dan padat, keras. Kemudian kapsul, ini bentuk kapsul. Jadi kapsul itu ada kapsul keras, kapsul cangkang keras yang bisa kita lepas gitu ya, jadi dua kapsul, bentuk badan dan kepala. Kemudian ada yang kapsul lunak seperti kapsul vitamin E ataupun kapsul seperti apa namanya, vitamin rambut. Nah, itu kapsul lunak. Nah, ciri kadaluarsa yaitu berubah warna, bau, dan rasa. Kemudian cangkang kapsul menjadi lembek, terbuka sehingga isinya keluar, serta cangkang kapsul melekat satu sama lain, dapat juga melekat dengan kemasan. Nah, itu ciri kadaluarsanya. Lalu serbuk, ini ya serbuk atau full fresh. Biasanya seperti produk yang perlu dilarutkan, gitu ya, atau diseduh. Nah, itu biasanya dalam kemasan primernya dia bentuknya serbuk atau mendapat eh, serbuk dari dokter atau pengobat tradisional berupa ramuan serbuk, gitu ya. Jadi serbuk itu tanda fisik sudah jeleknya itu berubah warna, bau, dan rasa, lembab, lembek, basah, dan lengket, timbul noda bintik-bintik, lalu kemasan terbuka, terkoyak atau sobek. Lalu kemasan lembab itu jangan digunakan lagi.
Kemudian berupa cairan. Cairan ini bisa berupa sirup, bisa larutan, bisa suspensi atau emulsi. Jadi dia bisa kita tuang seperti itu. Nah, ciri fisik dia sudah ED, yaitu berubah warna, bau, dan rasa, keruh, mengendap, mengental, memisah, segel pada kemasan rusak atau terkoyak, kemudian kemasan lembab atau berembun. Lalu yang bentuk semi padat seperti pasta, gel itu dan salep eh, berubah warna, bau dan rasa. Kalau bisa dirasakan ya, kalau boleh dimakan. Kemudian mengental, mengendap, memisah, mengeras, kemasan lengket, kemasan berlubang dan isi bocor. Nah, itu beberapa bentuk sediaan dengan ciri fisik eh, penanda bahwa produk tersebut sudah rusak. Jadi, sebagai patokan kita perlu tahu bentuk fisik awal gitu ya, yang ketika dia baru kita beli atau baru dibuat seperti itu atau baru disiapkan. Kemudian itu kita jadikan patokan untuk mengamati perubahan-perubahan seperti ini yang terjadi pada produk tersebut. Nah, setelah tahu misalkan ada obat kita gitu ya sebagai penjual, mungkin penjual obat herbal atau sebagai klien atau pasien yang akan menggunakan. Nah, bagaimana ketika kita mendapat atau memiliki obat yang kadaluarsa? Jadi supaya tidak disalahgunakan gitu ya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau takut membahayakan orang gitu ya secara tidak sengaja, maka kita perlu buang dengan cara yang baik. Mungkin kalau apoteker itu sering ada kampanye dagu sibu, jadi bagaimana cara membuang juga di sana sudah disebutkan. Nah, contohnya di sini adalah mengambil obat, jadi lepaskan dari kemasan aslinya. Campurkan obat dengan barang yang tidak enak, gitu, yang sudah akan dibuang, seperti ampas kopi, teh, atau tanah, atau sampah-sampah yang lain, sehingga tidak menarik bagi anak-anak, hewan peliharaan, ataupun orang-orang yang sengaja mencari obat di bak sampah, supaya tidak dimanfaatkan lagi, gitu ya. Baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian taruh campuran tersebut dalam wadah yang bisa ditutup untuk menjaga agar obat tidak bocor atau tumpah. Lalu buang wadah ke tempat sampah. Biasanya kita memilah ya sampah organik dan anorganik. Kita masukkan saja ke sampah eh, organik gitu ya. Ini isinya. Nanti kalau kemasannya itu beda lagi. Nah, untuk membuang kemasan gitu ya. Ini untuk sampah anorganiknya. Hilangkan seluruh informasi pribadi dari kemasan obat. Misalkan ada tempelan label nama kita, usia, bahkan alamat itu kita hilangkan. Kemudian, jika wadah berupa botol atau pot plastik, lepaskan etiket obat dan tutup botol, kemudian dibuang di tempat sampah. Jadi, pisahkan gitu ya antara badan dengan tutupnya. Lalu, jika berupa box, dus, atau tube ini kemasan salep yang kita tahu ya bentuknya memanjang, kayak seperti kemasan odol atau pasta gigi itu namanya tube, maka gunting dahulu baru dibuang. Jadi dirusak kemasannya baru dibuang. Kemudian obat yang dapat dibuang di toilet atau saluran air, yaitu obat yang berupa cairan dengan cara obat diencerkan dengan air atau dilarutkan ditambah air gitu ya sehingga dia tidak konsentrat lagi tapi semacam campuran dengan air, kemudian buang ke saluran air sehingga pH-nya agak sedikit turun gitu ya, tidak terlalu terkonsentrasi tinggi. Boleh kita buang sendiri ke eh, di tempat kita gitu ya di rumah atau saluran air di rumah, tidak perlu kita buang ke eh, tempat pembuangan sampah bersama gitu ya dengan masyarakat lain. Nah, kemudian cara mencegah terpakainya obat kadaluarsa. Nah, ini secara rutin kita sortir obat kadaluarsa atau obat mana yang duluan kita beli, mana yang baru gitu ya. Tapi belum tentu juga obat yang baru kita beli itu tanggal kadaluarsanya lebih panjang dari obat yang lama yang duluan kita beli. Jadi kita perlu cek-cek lagi gitu ya. Kalau biasanya di sini kasusnya untuk yang menyetok obat gitu di kotak obat rutin di rumah sebagai obat yang mungkin penyakit-penyakit yang umum gitu ya sering diderita karena perubahan musim atau memang punya apa kecenderungan memiliki penyakit tertentu atau harus mengkonsumsi obat dalam jangka panjang itu biasanya kan stok obat gitu ya supaya tidak putus gitu.
Atau untuk standby kalau anggota keluarga sakit gitu kan biasanya kita menyimpan. Nah, kita perlu sortir sesuai tanggal kadaluarsa. Kita perlu membuat juga sistem penandaan untuk membedakan sisa masa kadaluarsa dalam rangka memberikan identitas yang jelas. Jadi kasusnya di sini umumnya eh, ketika kita merobek atau ya biasanya untuk strip gitu ya, strip obat biasanya eh, atau yang apa namanya ketika kita merobek kemasan atau apa ya, menggunakan kemasan obat tertentu yang sering kita kehilangan posisi tanggal kadaluarsanya gitu karena sudah terbuang bagian itu sehingga kita perlu mungkin dicatat atau diberikan tempelan gitu ya sebagai pengingat bahwa tanggal kadaluarsanya sampai kapan gitu supaya tidak hilang karena sering mungkin supaya tidak rugi gitu ya kita kira itu sudah kadaluarsa karena kita tidak lihat labelnya jadi takut menggunakan lagi karena takut jangan-jangan kadaluarsa gitu padahal belum gitu ya karena tanggal kadaluarsanya sudah terbuang secara tidak sengaja. Itu kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi bahwa kenapa perlu gitu ya menghindari obat kadaluarsa. Karena zat aktif pada obat yang sudah kadaluarsa sudah terdegradasi atau potensinya menurun. Sehingga ketika digunakan tidak lagi bermanfaat atau tidak optimal lagi untuk pengobatan. Nah, zat yang terdegradasi ini lebih berbahaya karena bisa merupakan zat toksik bagi tubuh atau zat racun yang dapat membahayakan kesehatan. Selain itu, obat yang sudah kadaluarsa, mutu, khasiat, dan keamanan obatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi. Sehingga kalau terjadi sesuatu gitu ya pada tubuh kita atau orang yang mengkonsumsi, kita tidak dapat menyalahkan BPOM atau menyalahkan tenaga apa yang memproduksi karena kita sendiri salah gitu ya dalam menggunakan. Nah, itu terkait kadaluarsa obat. Jadi tidak hanya obat modern atau obat kimia yang punya kadaluarsa, produk jadi obat herbal itu juga punya tanggal kadaluarsa. Sehingga dalam menggunakan obat herbal kita perlu tahu tadi seputar tanggal kadaluarsa supaya kita mengkonsumsi obat herbal yang tepat, yang mutunya baik sehingga tujuan terapi juga tercapai. Nah, sampai sana dulu video kali ini terkait expired date. Sampai ketemu lagi di series Explore Herbal berikutnya. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.